Shalom. Saudara, seberapa banyak saudara sudah mulai mengurusi semua yang menjadi ikatan jiwa, semua yang menjadi luka, semua yang menjadi trauma? Boleh lambaikan tangan. Saudara yang sudah mulai beres-beres. Siapa yang menemukan hal-hal baru dan ternyata saudara sadar itu perlu dibereskan? Boleh angkat tangan? Nah, saya punya 2 kesaksian untuk memulai sharing pada pagi hari ini. Saudara, pertama-tama waktu minggu lalu saya dapat hadiah anjing baru gitu, singkat cerita. Dan dapat 1 anjing lagi, dia lebih besar ukurannya dari anjing yang lama. Anjing yang lama toy poodle gitu ya, anjing kecil. Dan yang kedua Australian Shepherd. Jadi jauh lebih besar gitu, gratis saudara ya. Dikasih orang, dia bilang pokoknya itu buat serumah. Saya bilang ke mbak-mbak saya, pokoknya kalau sampai kita rawat dengan baik, beranak, bercucu, nah itu buat uang kita ke bangsa-bangsa. Pokoknya 1 rumah, saya bilang. Nah, singkat cerita, kami bawa keluar dua-duanya. Selama ini dipisah. Setelah 2 hari kami bawa keluar dan kami satuin, singkat cerita, berharap mereka bisa akur berdua. Ternyata begitu mereka disatukan, yang gede ini meskipun yang perempuan gitu ya, tapi umurnya mereka sebenarnya sama. Gigit-gigitan saudara. Gigit-gigitan, namanya juga anjing gitu ya. Mereka gigit-gigitan. Dan singkat cerita, yang besar saya pisahin. Yang besar saya taruh dalam garasi. Yang kecil karena udah punya tali, saya bawa keluar. Saudara tahu, anak saya yang kedua tiba-tiba jerit teriak-teriak saudara. Saya awalnya bingung, saya pikir kenapa? Karena menurut saya hal yang lazim sekali kalau ada 2 anjing berantem dipisah. Dan yang satu ditaruh dalam garasi karena memang belum beli talinya. Dan ternyata itu menimbulkan luka dan trauma, mengingatkan anak saya pada waktu mereka berantem dan dua-duanya dipisah. Itu anak saya yang kedua, dia teriak-teriak saudara. Teriak-teriak, mbak saya lihat dia sampai Saya pikir ini kenapa cuman ngelihat anjing dipisah, tapi sampai sebegitunya. Singkat cerita, setelah dia tenang, saya mulai tanya dan dia bisa ngomong, puji Tuhan ya udah bisa jelasin dengan baik. Aku ingat seperti kalau aku berantem sama cicinya dan papa pasti pisahin aku yang nakal. Nah, saya cuma gini, luka itu bisa sangat mengerikan. Saudara, yang kedua, di hari saya ulang tahun, Bu Iin ajak saya pergi ke mall dan kami makan. Singkat cerita, anak-anak ini ikut. Anak-anak main, kami berdua bingung mau kemana. Dan Ibu Iin sebagai owner dari semua mall yang ada di dunia, Bu Iin duduk semaunya saudara. Dan beliau duduk di satu kafe yang kursinya ada tulisan besar, dilarang duduk kecuali pengunjung, kecuali pembeli, kira-kira seperti itu. Nah, saudara tahu Bu Iin duduk karena owner ya, owner dari seluruh semesta ya. Owner jadi santai aja, dia duduk. Tulisannya besar di kursinya saudara, bukan di mana, di kursinya tulisannya jelas. Nah, singkat cerita karena kami nunggu, Bu Iin manggil saya, sini Jos, ayo ngobrol gitu. Saya berdiri saudara, saudara tahu saya ini kan orangnya taat aturan gitu ya. Saya berdiri dan saya ngobrol tapi kok gak enak gitu ya. Bu Iin duduk, saya berdiri dan ibu, udah sini loh duduk. Saya bilang, Bu gak bisa, itu ada tulisannya, saya bilang. Udah duduk, kamu ini jadi pemimpin, tidak boleh ada yang menghalangi, itu bisa bahaya. Kamu harus bisa fleksibel. Saudara tahu saya ini mau duduk, ketahan 3 cm saudara. Saya itu squat gini, kenapa pantat saya ya? Terus sampai Bu Iin memberi anugerah, udah kamu beli aja, udah kamu beli supaya kamu bisa duduk. Enggak, saya bilang saya ini harus menang. Masa cuman sama tulisan. Dan jujur, hari itu tokonya ini tuh sepi saudara. Jadi kafenya juga nggak ada yang duduk di sana, penjaganya juga males-malesan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kami mengganggu, itu nggak ada. Kecuali lagi rame, orang ngantri, kami mengganggu, oke lah, itu satu hal. Ini enggak, itu mallnya sepi, kursinya sepi, tempat makannya sepi, kursinya masih sangat banyak. Saya ini ketahan 3 cm saudara. Sampai akhirnya enggak, ayo Joshua harus sembuh. Saya duduk, oh gini rasanya ngelanggar aturan, saya bilang. Oh enak juga ya gitu. Tapi itu apa? Jiwa kok. Itu apa? Jiwa. Boleh saya minta tabelnya dikeluarkan? Saya rasa ini juga pernah dibawakan. Saya lupa oleh Cilit, atau Coach Iren. Saudara, kita ini punya 4 hal
Yang putih itu adalah hal yang saya tahu itu ada, saudara tahu itu ada. Contohnya, saya ini kalau bicara keras, bahkan tanpa mic, saudara masih bisa dengar suara saya. Itu artinya saya tahu, saudara pun tahu suara saya keras. Ada yang warna hijau, itu saudara tahu, saya nggak tahu. Contoh, ternyata menurut saudara, saya ini pelit. Tapi saya nggak sadar saya pelit. Saya pikir itu hemat. Saya pikir itu irit. Saudara berkata saya ini pemarah, tapi menurut saya ini lembut. Kayak kami sekeluarga. Siapa yang paling galak serumah? Ya pokoknya siapa? Miel, Elion, mamahnya. Pokoknya bukan Oma dan bukan Joshua. Dari serumah. Itu apa? Seringkali itu apa? Blind. Ya itu bercandaan aja ya saudara. Kami sadar kok kami galak. Tapi itu apa? Itu blind. Saudara tahu saya galak, tapi saya nggak bisa lihat. Saudara bisa lihat pemberontakan, saudara bisa lihat perzinahan, saudara bisa lihat iri, tapi orang itu nggak bisa lihat. Orang itu nganggap enggak, aku baik-baik aja. Saudara pernah ketemu orang yang marah, tapi dia bilang enggak, saya nggak marah kok. Saya nggak marah kok. Itu apa? Blind. Ada sisi lain, namanya hidden yang warna merah. Saudara tidak tahu, saya tahu. Contoh, misalnya. Saya tidak bisa tidur karena saya takut kegelapan. Contoh, enggak, saya enggak takut kegelapan. Saudara enggak pernah tahu, tapi saya sembunyikan, saya tahu. Setiap kali contoh, mungkin ada beberapa orang yang masih suka mengasihani diri sendiri. Dipikir dia khotbah, dipikir dia pemberani, tapi ternyata dalamnya penakut, dalamnya pengecut. Itu apa? Hidden. Tapi ada sisi yang hitam, itu unknown, saudara nggak tahu, saya pun nggak tahu kalau itu ternyata ngumpet di dalam. Contohnya apa? Misalnya saudara punya kemarahan, saudara punya dendam, yang saudara bahkan nggak sadar itu pernah diucapkan mungkin oleh orang tuamu, oleh keluargamu, dan saudara pikir saudara sudah berdamai. Orang lain pikir saudara sudah berdamai, tapi ternyata akar busuk itu yang merusak semuanya. Saudara, pada dasarnya sebelum kita masuk dalam firman, waktu saya pelajarin, saudara, di dunia mereka mengakui seperti ini, saudara. Pada dasarnya manusia itu punya kebutuhan jiwa. Kalau saudara lihat di kiri kananmu, di teman-temanmu, menurut psikologi, maaf rada nggak kebacap, saudara yang paling bawah itu kebutuhan secara psikologi. Kebutuhan yang secara daging sebenarnya. Itu bicara tentang apa? Makanan, minuman, air, tempat tidur. Saudara bisa punya atap, saudara punya pakaian. Kalau saudara nggak pernah punya ini, maka jiwamu akan nyari ini dengan segala cara. Makanya dengan apa? Pencurian. Mereka nyolong. Saya pernah ngobrol dengan beberapa orang dan dia nggak bisa ngelihat adiknya, hari itu mereka masih miskin. Nggak bisa ngelihat adiknya kelaparan, dia nyuri di Indomaret. Itu apa? Kebutuhan dasar yang pertama. Saya rasa saudara di tempat ini baju saudara baru-baru semua. Ya karena baru dikasih ya. Saudara baju saudara sudah terpenuhi. Makanan saudara sudah terpenuhi. Ada kebutuhan yang kedua. Namanya safety. Safety ini apa? Saudara perlu semua yang saudara punya sekarang. Tetap saudara miliki besok, besoknya lagi, besoknya lagi. Itulah kenapa ada orang yang takut miskin. Karena mereka takut yang mereka punya hari ini, besok mereka nggak punya. Saudara yang saudara nikmatin hari ini, saya rasa saudara datang pakai baju baru, kebanyakan saudara datang berharap nanti sore, nanti siang kita dapat makan. Kebutuhan dasarmu terpenuhi. Kebutuhan dasar yang kedua, saudara pengen itu berlanjut terus. 3, kebutuhan tentang kasih. Kalau saudara sudah, manusia itu memang aneh. Kalau manusia sudah terbutuhi makanannya, dan selama sekian minggu rutin ada makanan selalu di atas meja, dia akan upgrade kebutuhannya. Dia butuh pacar. Makanya lihat aja beberapa yang di asrama-asrama, di panti-panti kita. Kebutuhan makanan rutin. Maka mereka akan ke kebutuhan yang ketiga, kebutuhan jiwa yang ketiga apa? Cinta dan dicintai. Caper, cari perhatian. Cari perhatian sama cowok, sama perempuan. Dia akan pakai segala cara untuk dapat cinta. Dia akan show off. Bahkan beberapa coba pelayanan supaya dia dapat apa? Cinta. Yang selanjutnya, maka dia butuh dihargai, perlu dapat tepuk tangan, perlu diterima,
dan merasa puas. Saudara akan bergulat di sini semua sampai saudara menemukan segitiga yang terakhir. Menurut saya segitiga inilah yang ditemukan oleh banyak pemimpin di tempat ini. Yaitu apa? A bigger purpose. Waktu saudara bisa menemukan ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri, baru saudara akan berhenti mencari. Makanya saudara lihat Bill Gates. Keuangannya udah jelas, kebutuhan dia yang pertama. Selanjutnya apa? Nolong orang. Dia bikin foundation untuk nolong di Afrika dan lain sebagainya. Kenapa? Dia udah gak ada di level bawah. Satu sisi memang betul, dia udah punya semua, betul. Tapi sampai saudara masuk ke fase yang terakhir, saudara akan berkutat di situ kok. Saudara berasa gak sih? Saudara gak pernah ngerasa cukup. Kalau di Alkitab ditulis, rasa cukup manusia itu seperti Hades. Saudara tuang kayak apapun, saudara gak mungkin cukup kok. Lihat Salomo, perempuan 1000, dia coba penuhin jiwanya, tapi dia gak pernah dapat. Coba lihat Daud, ya meskipun gak bagus-bagus amat, selirnya tetap 18, tapi oke, much better. Kenapa? Dia menemukan tujuan yang lebih besar, yaitu apa? Menyenangkan Tuhan. Saudara, selama engkau hidup cuman untuk ngejar makanan, rasa aman, cinta, dan tepuk tangan, saudara akan muter seperti hamster atau tikus yang ada dalam lingkaran. Suamimu sayang, saudara akan senang 1 bulan. Setelah itu saudara akan bilang, kok kamu di rumah terus sih? Cari duit dong, biar aku bisa kaya. Suamimu kerja terus, saudara akan komplain. Kenapa sih aku gak dicintain, gak dihargain? Saudara hebat, dikasih tepuk tangan, 1 orang kurang, 2 orang kurang, seluruh Mahanem tepuk tangan kurang, buin tepuk tangan kurang. Kenapa? Hatimu gak akan cukup. Sampai apa? Saudara menemukan yang terakhir, yaitu apa? Engkau hidup bukan untuk memenuhi dirimu sendiri. Engkau hidup untuk orang lain. Engkau hidup untuk menyenangkan Tuhan. Baru sampai 1 titik itulah saudara akan merdeka. Saudara ada gak? Ya saudara gak perlu angkat tangan. Yang kalau handphonemu bukan handphone yang baru, saudara gak berani ngeluarin handphone. Ada loh. Saudara yang perlu upgrade demi apa? Orang tahu saudara kaya. Padahal itu tanda saudara enggak. Orang kaya handphonenya biasa. Maaf, saya nggak mau nyebut bentuknya. Karena kalau saya sebut bentuknya ada yang tersinggung nanti. Tapi beberapa, kan langsung tahu kan? Bukan merek sekarang, bentuk. Tapi kalau saudara perlu barang untuk membuat engkau hebat dan engkau penuh, saudara ada di 4 kategori miskin ini. Kalau saudara perlu sepatu merek untuk membuat engkau kaya, saudara perlu tepuk tangan buiin untuk membuat engkau sukacita, saudara 4 golongan orang miskin ini. Sampai engkau bisa berkata, aku hidup bukan untuk memenuhi 4 ini. Bukan artinya saudara gak makan ya. Bukan artinya saudara gak nikmatin ya. Tapi sampai saudara bisa tahu kebutuhan utamamu adalah Tuhan. Bukan tepuk tangan, saudara ke bangsa-bangsa bukan buat cari tepuk tangan. Saudara ke bangsa-bangsa bukan cari pembuktian. Saudara ke bangsa-bangsa bukan supaya dibilang paling hebat, paling menangan. Tapi saudara ngelakuin karena jiwa-jiwa, karena Tuhan. Nah, kita lanjut. Kejadian 1 ayat 9. Mari kita belajar sama-sama. Ini tanah. Yang dahsyat, Tuhan itu menciptakan tanah sebelum matahari dan bulan. Tuhan menciptakan tumbuhan itu sebelum matahari ada. Jadi secara supranatural, saudara ini tumbuh bukan karena kondisi, tetapi karena tanah yang diberkati Tuhan. Amin. Saya gak bilang matahari itu buiin ya, saudara ini suka nyambung-nyambungin sebabnya. Oh, artinya kita gak butuh buiin, oke ya, sabar. Begitu Tuhan menciptakan tanah, terangnya itu Tuhan sendiri. Karena di hari pertama, bahkan hari ke-0, sudah ada terangnya. Bukan matahari, Tuhan terangnya. Nah, tapi balik, di Alkitab ditulis kemudian Tuhan memisahkan dulu antara darat dan air, antara daratan dan lautan. Dan kemudian Tuhan bernubuat, Tuhan berkata, berfirman, bahwa semua tanah harus mengeluarkan tunas, tumbuhan, dan buah.
Maka waktu tanah itu diberkati, kita ini lagi bicara tanah ya. Yang pertama tanah dulu. Waktu tanahmu itu diberkati, maka akan keluar tunas, zara, yang artinya tuayan di ladang gandum, menghasilkan yang terbaik. Akan menumbuhkan tumbuhan yang berbiji atau berkata kemakmuran. Dan yang ketiga akan mengeluarkan buah yang sekali lagi artinya adalah bercabang dan semakin luas. Jadi tujuan akhirmu tuh gak pernah buat dirimu sendiri. Tanah diberkati dan tanah mengeluarkan yang pertama, dia mengeluarkan tunas, tumbuhan, gak stop. Dia akan berbuah, bercarang supaya orang lain yang nikmatin. Itu tanah. Tapi kemudian manusia berbuat dosa, Kejadian 3:17, dan yang pertama kali dikutuk siapa? Tanah. Jadi pada dasarnya setiap tanah di mana engkau tinggal itu harus membuat engkau berdampak. Sama-sama katakan. Bukan cuma kemakmuran buat dirimu sendiri, tapi tumbuhan berbuah, bukan cuma berbiji yang dinikmatin oleh orang-orang di sekitarmu. Tapi kemudian manusia berbuat dosa dan keluarlah kutuk, maka di Alkitab ditulis yang keluar adalah apa? Semak duri dan rumput duri. Ini yang kita perangin. Kemudian keluarlah semua yang dihasilkan tanah. Itu artinya semua yang dibakar, dihancurkan, bahkan dibenci dan dimusnahkan oleh Tuhan. Itulah tanah yang mungkin hari-hari ini kau tinggali. Saudara, saya punya kesaksian ya. Saya ini kan ngajar nari di Bekasi, Mahanaim, sama di Hananel Cinta di Jakarta. Saya ini melihat ada sungguh tanah, kutuk tanah dan juga berkat tanah yang luar biasa aneh dan beda sekali. Saya ngajar di Mahanaim dan saya ngajar di Hananel. Ini saya nggak mau ceritain di Mahanaimnya karena orangnya di sini semua. Saya cerita yang Hananel. Saudara bisa bayangin ya, di Hananel saya ini ngajar gerakan, itu gerakan sesusah apapun, paling 1-2 kali belajar semua bisa. Semua. Yang mengerikan lagi, selama pandemi COVID, mereka 4 kali ganti pekerjaan. Kenapa? Gajinya naik 2 kali lipat. Selama pandemi, 3 tahun pandemi. Bukannya dipecat, malah naik. Mereka resign dari kerjaan, bukan untuk full time. Tapi mereka resign, mereka buka usaha dan omsetnya ratusan juta. Itu seolah-olah kayak mereka gak cari kerja aja, kerja ngikutin mereka. Itu di Jakarta. Itu penari Hananel. Dan saya sungguh melihat mereka ini pinter, kaya, dan secara ekonomi, secara keluarga, fine. Tapi saudara tahu, mereka ini, saya punya satu anak yang sampai hari ini masih didoakan. Ternyata homo. Hampir setiap hari mereka party ke klub, ke diskotik. Nggak cuman itu, untuk mengajarkan mereka tentang keilahian, pengabdian, percaya kepada Tuhan, signs and wonders, itu sulitnya setengah mati. Buat ngajarin ya, kamu tuh kalau pilih jodoh, pilih dari Tuhan. Mereka pakai aplikasi, tahu-tahu maaf udah berhubungan badan, tahu-tahu merit bulan depannya. Yes. Sedangkan yang orang Mahanaim dicariin jodoh sampai sekarang belum ketemu. Nyari ya, tunggu yang dari Tuhan katanya. Saudara bisa bayangin kontrasnya. Yang satu dari aplikasi, gak ngomong saya, tahu-tahu hubungan badan, bahkan ada yang hamil, yes. Datang-datang ke saya perutnya udah gede, datang lagi udah bawa anak, baru menikah. Saya pikir ini memang kutuk tanah, harus diberesin. Apalagi ngajarin mereka tentang pengabdian, ngajarin mereka tentang keilahian. Bukan gak bisa lah, tapi waduh, itu jauh dari otak mereka. Mereka setia, mereka bahkan jauh lebih setia dari banyak saudara di tempat ini. Mereka ada yang datang lebih awal dari saudara. Mereka datang, mereka setia, mereka lewatin banyak hal. Tapi untuk ngajarin mereka tentang, kamu tuh kalau dimarahin hatinya respon bener, astaga saudara. Itu apa? Kutuk tanah. Makanya itulah kita harus beresin setiap kutuk tanah. Di Alkitab ditulis ada 4 jenis tanah. Matius 13 ayat yang keempat.
Tuhan menceritakan tentang benih yang ditabur di pinggir jalan dan datanglah burung. Saudara, yang pertama, tanah ini kan bicara di mana engkau berada, di mana engkau tinggal. Secara kota, secara pergaulan. Saudara, menurut saya, saudara ini banyak yang lebih suka di pinggir jalan dan membiarkan burung-burung gosip, burung-burung haters menguasai engkau. Saya masih gak ngerti sekali kalau ada orang yang masih suka ngirimin saya, Pak Jos diomongin loh sama akun Instagram ini. Saya masih gak ngerti, dia pikir saya peduli gitu loh. Enggak. Banyak orang yang mempedulikan saya yang baik-baik. Dia gak usah. Banyak pendeta yang lebih perlu diomongin kali. Saya enggak. Saya cuma gak ngerti kenapa ada orang yang lebih suka hidupnya di pinggir jalan. Kata pinggir jalan itu artinya hidup sesukanya sendiri dan menyimpang. Tapi saya ini kan apa ya? Saya ini memang dari kecil mungkin anak rumahan. Itu memang tanahnya saya ini anak rumahan. Jadi saya tuh gak ngerti kalau ada orang nongkrong di bawah pohon ngerokok tuh saya gak paham. Otak saya bener-bener gak nyampe. With all due respect sama orang yang suka nongkrong. Saya udah kotor. Saya ini kan, saudara tahu yang sering lihat saya pakai sanitizer dan cuci tangan, saudara tahu kan? Jadi buat saya duduk di bawah pohon, semutnya banyak, kecoa dan tikusnya ada, bau rokok. Saya parfum istri saya aja kadang saya gak kuat, apalagi bau rokok. Debu, mobil lewat, omongannya kotor. Itu pinggir jalan saya gak kuat. Tapi ada orang yang sukanya di sana. Itu tanah yang pertama. Tanah pinggir. Saudara yang suka nongkrong dan saudara yang tahu tanahmu itu tanah pinggir jalan, bertobat. Ini bukan unit pelangi dan care yang penginjilan di pinggir jalan, beda ya. Beda. Saudara tahu kan, saudara, ini ada orang yang, bahkan ada orang yang pinggir jalannya elit di PIK dan BSD. Saya bingung kalau ada orang foto-foto di depan Pakuwon. Saya nggak paham. Saya bener-bener gak paham apakah dia kelihatan kaya ya kalau berdiri situ ya. Pakuwon. Saya bingung, gak bayar tapi duduk. Bukan Buin. Buin duduk bukan nongkrong. Nunggu cucu itu dua hal beda. Dia duduk foto-foto. Saya cuma gini, Tuhan, apa jiwa mereka selapar itu sampai harus foto depan Pakuwon ya. Saya foto depannya. Pinggir jalan, di depan rumah saya pinggir jalan juga. Nggak ada background apapun. Fotonya sama Miel Elion sama istri. Menurut saya itu udah profile picture bagus. Sedangkan ada orang yang harus di Pakuwon, harus di mall. Kenapa? Jiwamu tuh pinggir jalan. Dan saudara butuh burung-burung menemani engkau. Yang suka berkicau. Yang suka, wah kamu tuh hebat. Handphone, wih kamu kaya ya sekarang ya. Wih udah diangkat Tuhan ya. Itu kicauan burung. Nggak perlu saya nggak perlu nunjukin. Bahkan saudara tahu ya, dari saya sekolah, kalau saya dibeliin sepatu baru sama Bu Iin atau sama kakek saya akan injek-injek sepatu saya. Supaya apa? Nggak kelihatan baru, saya nggak bikin orang lain pengen. Tas itu saya taruh di debu, itu zaman sekolah dulu. Kenapa? Saya nggak perlu membuktikan saya kaya. Saya sungguh berdoa keluar dari pinggir jalan, saudara. Saudara ini anggota kerajaan. Saudara ini anggota kerajaan. Keluar dari setiap pinggir jalan, keluar dari setiap burung yang berkicau, keluar dari semua mengambil keputusan yang bukan dari Tuhan. Dua, ada tanah yang berbatu. Ini tanah yang kering, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering. Kenapa? Dia gak pernah bisa berakar. Menurut saya bahasa aslinya, dia adalah orang-orang yang sulit ditembusi dan mereka punya fondasi-fondasi yang salah. Saudara, saya ini melihat banyak orang mau hadirat Tuhan, mau kebaktian, mau dikotbahin seperti apapun, seperti nggak ada firman yang nyantol kok. Nanti yang saudara ingat cuman bagian lucunya aja, atau saudara cuman ingat kok kebaktiannya lama, aku udah lapar. Itu kesimpulan dari kebaktiannya. Kebaktiannya keras, kebaktiannya lagunya bagus. Lagunya apa tadi nggak tahu, pokoknya bagus, cocok. Khotbahnya pokoknya lucu. Itu yang kau ingat. Itu apa? Batu fondasi yang membuat engkau tidak pernah berakar. Saya sering kali ngobrol dengan banyak orang dan saya bilang, banyak orang memulai pelayanan dengan cinta.
tapi cinta nggak pernah cukup. Saudara bisa memulai ke tempat ini karena apapun, tapi kalau engkau tidak berakar dan engkau tidak menemukan mata air firman, mata air pengenalan, mata air kenal akan Tuhan, saudara akan layu dan saudara akan kering dan mati. Coba lihat yang tinggal paling dekat dengan ruangan di tempat ini. Semua anak-anak rumah Shalom, anak-anak asrama, anak-anak pemenang yang bahkan tinggalnya di sini. Satpam yang punya akses 24 jam datang ke tempat ini. Kenapa sifatnya beda? Kenapa mereka yang paling kering? Karena mereka menanamkan semua benih di atas batu. Saudara yang suka bercocok tanam, saudara tahu batu gak bisa ditanemin. Gak bisa saudara. Saudara kenapa meskipun para pemimpin ini kayak Bunita pergi ke Sumba, pergi ke daerah-daerah, tapi dia tetap berapi-api buat Tuhan. Saudara kan ada ya, aduh kalau saya gak ketemu buiin 1 minggu, aduh saya gak bisa baca Alkitab. Kenapa? Karena saudara gak pernah berakar. Saudara, bagaimana nasib para pemimpin yang diutus ke bangsa-bangsa berbulan-bulan, berminggu-minggu. Mereka menemukan akar yang sejati. Saudara, tanahmu ini harus diberesin. Kalau saudara gak sungguh-sungguh mengurusi semua fondasi yang salah. Ini bicara tentang apa sih? Yang pertama tadi pergaulan. Yang kedua ini bicara tentang saudara ini punya mindset. Saudara ini punya paradigma. You hear what you want to hear. Siapa yang ikut retret waktu saya nunjukin video King Kong joget-joget? Ada? Gak ada yang ikut retret berarti sama sekali. Oh ada ya pojok sana. Oh Van tolong siapin Van. Oke, sama yang F Van. Saudara, karena pada dasarnya manusia hanya mau lihat apa yang mereka mau lihat kok. Mereka suka kepada apa yang mereka mau suka. Sehingga waktu saudara ini diajarkan ayo pemuritan, ayo kebas-kebas, ayo tahu true self, itu tuh gak masuk. Kenapa? Saudara ini berbatu. Saya coba lanjut dulu ya. Yang selanjutnya ada semak duri. Yang ajaib ya, di Alkitab ditulis gini. Mereka yang tumbuh di semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai amat. Jadi tumbuh gak tanamannya? Sempat tumbuh. Tapi kepahitannya juga tumbuh. Saudara tahu ada banyak ketidakpercayaan dan pertanyaan yang saudara biarkan tumbuh di hatimu. Ada banyak iri, ada banyak pemberontakan, ada banyak, saudara kok gini ya? Udahlah, udah sepakat gini nih. Dan orang yang ngomong kayak gitu, ujungnya semak itu bertumbuh terlalu besar sampai menghimpitnya sampai mati. Semak itu harus dibakar dan biar Tuhan bertahta di atasnya. Tapi selama engkau membiarkan kau hidup dan engkau tidak pernah mengurusi setiap semak dalam hidup, saudara akan berakhir mati kok. Saudara punya pertanyaan demi pertanyaan, saudara punya kemarahan demi kemarahan yang saudara simpan. Kalau saudara gak urusin itu dengan Tuhan. Ya Pak, saya masih ingat Pak, dulu Burut pernah ngelakuin ini ke saya Pak. Saya masih ingat Pak. Dan saudara pikir engkau sudah baik-baik saja. Saya ketemu waktu selama pemuritan ini, saya melihat memang manusia itu super complicated. Saya bisa ngeliat, enggak Pak, saya sudah sembuh. Tapi kami semua ngeliat, enggak, kamu belum sembuh. Aku oke, aku udah gak beku kok. No. Kami sangat lihat kamu beku. Kami sangat lihat kamu marah. Enggak, kamu aja. Ya udah deh, saya nurut aja sama kata pemimpin. No. Saudara, kau harus urusi setiap duri dalam hidupmu. Setiap kemarahan, setiap ketidakpercayaan. Barulah yang keempat, ada yang ada tanah yang baik. Sampai apapun yang ditanam dalam hidupmu, engkau pasti akan berbuah. Udah siap? Yang F-nya, yang F dulu aja atau video dulu boleh. Kalau enggak, siapin saya Mahanaim dulu, yang Bekasi. Sembari nunggu boleh. Saudara, ini saya coba melihat bagaimana tanah yang pulih, tanah yang sembuh. Saudara, saya coba ngumpulin Bekasi zaman purbakala gitu ya. Sama Mahanaim pada waktu Buiin udah masuk. Saudara bisa bayangin? Ya saudara bisa lihat dua-dua videonya lah. Itu Mahanaim, Bekasi dulu, coba saudara lihat ya. Itu jelek,
Jalanan juga nggak jadi. Sampai sekarang lihat jadi kota metropolitan. Gedung-gedung tingginya semewah-mewah itu. Itu yang di sebelah kanan. Itu jembatan, tugu-tugu, rumah-rumah. Masih ada patung lelenya. Masih ada patung lelenya yang berubah sekarang jadi kota patriot. Boleh next data-datanya. Ini tanah yang diberesin, saudara. Dulu ada pembakaran gereja, tapi coba saudara lihat sekarang Bekasi itu toleransi nomor berapa? Nomor 2, saudara. Dulu pembakaran gereja di mana-mana, sekarang toleransi nomor 2. Yang satu lagi, Bekasi adalah kota yang paling kaya sekarang, saudara. Bekasi itu sekarang jadi kota paling kaya. Bukan lagi Bandung, tapi pindah ke Bekasi, saudara. Saudara bisa bayangin ya? Ini yang katanya kota sampah, ini yang katanya kotanya orang miskin, katanya planet gitu ya. Sekarang tanah itu bisa berubah. Jadi kalau tanah satu kota sebesar ini aja bisa berubah, apalagi tanah hidupmu, saudara. Apalagi tanah di Rock, tanah di Hananeel, tanah di Pemenang, tanah di STT, tanah di UBB, pasti bisa Tuhan ubah. Pasti. Tapi saudara mau ngurusin gak? Saudara mau cabut semua ketidakpercayaan gak? Coba saudara ya yang cleaning service. Saudara bisa gak cabut batu ketidakpercayaan? Dan saudara mulai memperkatakan aku bisa kaya. Aku bisa kaya. Aku diberkati Tuhan. Saya gak tahu sudah berapa banyak kesaksian yang menceritakan tentang para pemimpin ini dulunya miskin-miskin loh. Dulunya tuh miskin. Dulunya harus jualan rambutan. Dulunya benar-benar harus jualan kahomes. Jualan ikan asin ya. Sekarang punya 3 rumah, punya mobil. Tapi itu apa? Tanahmu. Saudara mau nggak? Saudara bisa beresin nggak? Oke, boleh disiapin ada videonya atau apa? Nah, oke. Saudara, tugas saudara menghitung berapa kali bolanya dioper. Oke, sesederhana itu, monyetnya nanti saya tunjukin. Tugas saudara cuman menghitung berapa kali bola dioper. Hitung. Sembari, oke, dihitung. Yang dioper sama si putih ya. Coba saudara hitung berapa kali bolanya dioper. Ada yang bilang 14, ada yang bilang 13. Coba saudara hitung ada berapa kali bolanya dioper. Oke. Saudara coba boleh di pause. Ada yang menemukan 16? Ada yang lihat gorila? Oke. Yang gak lihat gorila boleh angkat tangan? Yang jujur? Oke, ada yang gak lihat ya. Oke, 2. Oke, yang F, ada yang F? Nah, sekarang saudara hitung berapa F flamingo dalam tulisan ini. Berapa F? Saya kan udah pernah khotbahin ini ya. Ya, beberapa tadi. Berapa F? Siapa yang bilang 3? Angkat tangan. Yang bilang 3. Oke. Yang bilang 4? Yang bilang 5? Yang bilang 6? Jawabannya 6. Saudara pasti lupa ngitung off. Biasanya saudara yang nggak ngitung sampai 6, saudara pasti bisa bahasa Inggris. Jadi saudara nggak menghitung off sebagai satu kata. Lihat, saudara tuh cuman mau lihat apa yang saudara mau lihat kok. Jelas 6 kan? Sekarang saudara coba bolak-balik 6 terus kan? Tapi tadi saudara ada yang 3 loh. Tenang, saya juga 3. Saya 5 menit saya liatin F-nya di mana. Bolak-balik cuma 3. Sampai saya tanya chat GPT, kenapa F-nya 6? Baru dia ngasih tahu ada off-nya mas, ada off-nya. Saya astaga. Biasanya semakin saudara jago bahasa Inggris, off-nya semakin hilang. Kenapa? Saudara nggak nganggep kok. Sama firman Tuhan tuh kayak gini saudara. Saudara seringkali nggak nganggep. Saya bisa cerita tentang pengabdian, itu nggak masuk. Saya ngomong tentang kesetiaan itu gak masuk. Saya ngomong tentang saudara ini pejinah yang harus diampuni. Itu saya. Kenapa? Telingamu mau dengernya itu. Saya ngomong tentang iman, saya ngomong tentang kelimpahan. Saudara kupingnya ketutup.
Saya ngomong tentang saudara ini orang miskin, nah itu saya dicintai Tuhan. Telingamu ini cuma mau dengar apa yang kau mau dengar. Yeremia 4 ayat yang ketiga. Oke, kita lanjut. Tanah itu bisa kita beresin. Saudara masih kuat dengar firman Tuhan? Masih bisa lebih panjang? Oke. Tanah bisa diubah ya. Tadi saya udah tunjukin bagaimana Mahanaim, bagaimana Bet Kasih diubah Tuhan. Tanah hidupmu juga bisa diubah. Tanah di mana kau pelayanan juga diubah. Apa? Hananel harus bisa keilahian, mengerti tentang pengabdian. Apalagi mungkin para penari atau mungkin rock, cleaning service, semua maintenance, saudara bisa jadi kaya raya. Saudara bisa berlimpah, saudara bisa ngurusin. Makanya di Alkitab ditulis gini, engkau harus sapu bersih, kata Yeremia. Engkau harus bersihkan semuanya. Nah, ada sebuah penelitian yang aneh, saudara. Penelitian ini dilakukan selama 60 tahun lebih dan dilakukan selama generasi dari generasi kepada generasi. Penelitiannya merujuk kepada apa faktor yang membuat orang itu menjadi bahagia dan sukses. Selama 60 tahun dia melakukan penelitian ini sejak Perang Dunia Kedua. Dan pasca Perang Dunia Kedua, semua orang-orang dari anaknya penjahat, anaknya orang yang dipenjara, sampai anaknya orang kaya dan yang membiayai perang, itu diikutin. Ada pertanyaan-pertanyaan sulit yang mereka tanya. Salah satunya adalah dia tanya seberapa bahagianya kamu. Dia tanya ke istrinya, dia tanya ke keluarganya, ke anaknya. Papamu ini bahagia atau enggak? Papamu ini aneh atau enggak? Dia tanya semuanya. Dan mereka menyimpulkan apa yang membuat orang itu sukses dan bahagia bukan karena faktor gennya. Atau artinya ini orang kaya, pasti kaya-kaya terus, enggak juga. Atau miskin, pasti miskin-miskin terus. Pengedar narkoba, ngedar terus, enggak. Ternyata bagaimana mereka sukses atau enggak berdasarkan di mana mereka berada. Atau saya bisa katakan tanahnya, pergaulannya. Ini menurut saya sangat shocking. Makanya saya bisa melihat bahkan penelitian ini berkata seperti ini. Kalau saudara ini hubunganmu baik, bahkan saudara puas dengan hubunganmu, saudara adalah orang paling sehat. Saya bisa ngeliat itu di Buin sih saudara. Saya melihat bagaimana Buin ini meskipun kita semua bukan cuma saudara, kita semua ini sifatnya aneh-aneh semua. Dan nyebelin-nyebelin semua. Ya kan bukan cuma saudara, minimal saya lah nyebelin ya. Tapi Buin itu puas dengan kita semua. Dan Buin itu sehat. Donor darah masih bisa loh saudara. Sehat. Dan penelitian ini dilanjutkan dengan dikatakan bahwa umur panjang itu bukan faktor kelas sosial, kasta, bahkan IQ, enggak, kolesterol, gen, itu enggak terlalu ngefek. Yang penting dia puas enggak sama hidup dan bagaimana dia punya tanah yang baik di circle-nya. Dan saya melihat itu memang iya. Kenapa banyak laki-laki hidup berumur lebih pendek dari yang perempuan? Itu data kan? Karena laki-laki itu gak pernah bisa cerita. Dia nyimpen. Dan ternyata loneliness kills. Lebih parah dari rokok dan alkohol. Kesepian. Itu apa? Tanah kok. Makanya saudara ini gaul yang benar, jangan di pinggir jalan, jangan biarkan duri, jangan biarkan batu. Saudara kau harus tinggal di tanah yang terbaik. Kebas-kebas, potong-potong, doa. Kalau temenmu gak percaya dipegang jidatnya gitu, ayo bertobat, percaya. Karena ternyata tanah itu faktor pertama tentang kesehatan saudara. Ini ilmuwan loh. Jadi kalau saudara bergaul sama pengedar, saudara berakhir jadi pengedar Injil. Kalau saudara bergaulnya sama Kociren, Pak Luki, saudara jadi seperti siapa? Sesakti mereka. Nggak napak bumi saudara. Saya itu pernah bikin retret buat anak pemimpin sama anaknya Bu Puji, belum Bu Pujinya loh. Anaknya Bu Puji. Saya bilang, Natasha kamu ini anaknya Bu Puji. Kan gerimis outdoor kan. Kalau kamu makan di luar berhentiin hujan. Dia malu-malunya enggak. Aku bukan Bu Puji gitu. Ayo cepat doa. Udah yang penting nurut praktek. Hujan berhenti dia gitu. Begitu kakinya nginjak. Kan dia gak punya iman. Jadi dia tetap masuk dalam ruangan. Begitu kakinya nginjak ruangan. Hujan berhenti saudara.
Itu kesaktian mandraguna. Tapi masih enggak, masih tetap. Kenapa tanahnya itu? Sampai engkau bisa mencabut semua duri ketidakpercayaan. Sampai engkau bisa cabut semua batu. Nah, saya akan coba bacain bagaimana parahnya para hamba-hamba Tuhan di Alkitab. Nanti dilanjutkan besok di Hancin. Sekalian promosi ya, datanglah Hancin. Ya. Saudara bisa lihat Saul bagaimana 1 Samuel 9 ayat yang kedua. Kata Tuhan, Saul adalah seorang yang paling elok, dia tinggi. Kata Samuel, semua yang diingini ada padamu. Orang Israel mengingini semua yang ada padamu. Dan dia tetap berkata, aku Benyamin, aku kecil, kaumku hina. Itu apa? Tanah kok. Dan dia berakhir gila dan bunuh diri. Saul berakhir gila dan bunuh diri, Bapak Ibu. Kenapa? Dia gak pernah beresin keminderannya. Dia cuma merasa aku kecil, aku hina, aku jelek, aku Benyamin. Di saat semesta, surga, nabi-nabinya berkata semua yang diingini ada padamu. Saya tambahin lagi di ayat 1 dikatakan Saul ini kaya raya. Dia keluarga kaya, keluarga terpandang. Dia elok, dia tinggi. Semua yang diingini Tuhan dan manusia ada di dia. Pilihan Tuhan loh. Ingat, Saul pilihan Tuhan yang pertama. Satu. Bukan Daud. Pertama itu pilihan Tuhan. Tapi dia tetap membiarkan hidupnya dengan berkata, aku kecil, aku hina. Kecil, hina, kecil. Saudara bisa nyapu ya. Dan saudara berkata, ya aku clean service, gajiku paling kecil. Atau saudara bisa berkata ya, aku ini penguasa Mahanaim yang pegang kunci itu aku. Buin aja gak punya kunci lantai 5 kok. Iya kan? Beda. Mentalmu ini harus dilatih. Gideon. Sama. Tuhan mau berkata, dia pahlawan yang gagah perkasa. Dia tetap berkata dia yang paling kecil, dia yang paling muda. Dan ingat, kalau saudara tidak membereskan tanahmu, efeknya sampai ke anak-anakmu. Dengarkan saya baik. Kalau saudara tidak membereskan tanahmu, efeknya akan sampai ke anak-anakmu. Saudara lihat, Gideon punya 70 anak laki-laki, tapi mereka semua nggak pernah sembuh. Dan akhirnya seperti yang saya pernah share, 70 orang ini mati semua di tangan para penjahat-penjahat. Kenapa? Mereka mencoba menutupi keminderannya dengan apa? Oh aku punya istana, oh aku punya istri, oh aku punya anak-anak laki-laki banyak. Dia coba menguatkan imannya dengan semua itu. Oh aku kaya, oh handphoneku bagus, oh mobilku bagus, oh aku punya rumah, punya mobil. Dan dia gak pernah bangun yang di dalam. Dan akhirnya ke-70 anak Gideon semua mati. Yefta, hakim yang memerintah paling sebentar, hakim yang mati muda. Dia seorang yang gagah perkasa kata firman Tuhan. Tapi dia anak perempuan lain. Dia anak perempuan lain. Dia ini suku Manasye. Tapi dia membantai saudaranya sendiri suku Efraim. Bisa next saja. Dia buat nazar, siapapun yang keluar dari rumah, dia akan persembahkan itu buat Tuhan. Saudara, hari itu gak ada Australian Shepherd keluar dari rumah. Yang keluar dari rumah pasti manusia. Gak ada kucing, gak ada kura-kura hari itu. Semua pasti manusia, mereka gak pelihara hari itu. Yang keluar pasti orang. Ketidakpercayaan Yefta, sampai seperti yang tadi Buin katakan, saudara buat puasa-puasa yang gak perlu. Menyiksa diri. Saudara pikir Tuhan senang lihat saudara kelaparan? Saudara pikir Tuhan senang lihat saudara kesakitan? Oh saya gak makan. Enggak. Tapi Yefta melakukan itu. Kenapa? Insecure dalam. Aku persembahkan siapapun yang keluar. Mau anaknya. Dan di Alkitab ditulis versi yang lain. Yefta bunuh anaknya sendiri. Dia gak pernah percaya Tuhan itu baik. Dia selalu berpikir Tuhannya yang disembah oleh orang Israel sama seperti Tuhan dewa-dewa lain yang pasti minta sesuatu dari dia. Karena dia anak perempuan sundal dan diusir. Jadi dia perlu memperkuat percaya dirinya dengan cara apa? Dengan cara mempersembahkan korban manusia, anaknya sendiri.
Efraim datang, kenapa kamu nggak ngajak aku perang? Dan hari itu berbeda respon dengan Gideon. Yefta mengangkat pedang dan membunuh 42.000 dari saudaranya sendiri. Kenapa? Dia nggak pernah sembuh. Saudara, kalau saudara ini nggak pernah ngurusin nih, itu bisa bunuh saudara. Saudara bisa berakhir gila, anak-anakmu bisa gila, saudara juga bisa membunuh teman-temanmu. Ayo, lengkapnya kayak apa itu? Saya lanjut, ini udah pernah disampaikan juga. Daud ini punya luka dengan perempuan, luka dengan Merab. Merab adalah perempuan pertama yang dijanjikan Saul kepada Daud. Tapi pada waktu Daud mau menikahi, ternyata Merab diberi ke orang lain. Bukan cuma itu, ternyata Mikal juga pernah dikasih ke orang lain. Saudara bisa bayangkan, harusnya pernikahan antara Daud dan anak dari Saul akan membuat kerajaannya tetap. Semua win-win solution. Tapi ternyata nggak bisa, lukanya nggak bisa. Sehingga dia nggak pernah bisa punya anak dengan Mikal. Saya nggak tahu, nggak diceritain detail. Tapi dia nggak pernah bisa melihat Mikal. Dan anak-anak Merab juga dia bantai habis. Saudara nanti bisa baca ulang di 1 Samuel 18. Saudara nanti bisa baca bagaimana akhirnya anak-anak Merab saat peristiwa Gibeon, dia bantai anak-anak Merab juga. Kenapa? Luka yang tidak sembuh akan menimbulkan, saudara bisa bunuh anak orang kok. Saudara bisa bunuh dirimu sendiri, Saul. Saudara bisa bunuh anak-anakmu, Gideon. Saudara bisa bunuh saudaramu seperti Yefta. Saudara bisa bunuh anak orang seperti Daud. Saudara pernah lihat gak orang yang luka dan unit manapun yang naik pasti dia maki-maki. Mau sekeren apapun penari, pasti dicari jeleknya doang. Penari itu gak pernah beres-beres. Penari itu kalau makan, sampahnya ada di mana-mana. Kenapa? Orang luka, hurt people hurts. Orang luka akan melukai orang lain. Saya ulang, saudara bisa, orang luka seperti Saul, dia membunuh dirinya. Orang luka seperti Gideon, membiarkan anak-anaknya dibunuh, karena dia juga nggak bisa memperkuat dirinya sendiri. Yefta membunuh saudaranya, orang luka. Dan Daud, orang luka, membunuh anak orang. Saya bisa lanjutkan tentang Ahitofel. Dia kakek dari Batsheba, kakek dari seorang perempuan yang diperkosa oleh Daud. Dan dialah orang yang memberi saran kepada anak dari Daud yang berkhianat, Absalom. Ide yang sangat gila dan di luar nalar. Ayo perkosa istri bapakmu. Orang yang cucunya diperkosa, dia beri saran kepada anak kandung pewaris tahta dari Daud. Idenya yang pertama apa? Perkosa istri bapakmu. 10-10-nya perkosa mereka semua. Jangan di tempat tersembunyi, bangun kemah di atap biar seluruh orang Israel lihat. Itu ide gila dari siapa? Ahitofel kok. Kakek dari Batsheba, seorang perempuan yang juga pernah diperkosa Daud. Saudara nangkap sampai sini? Dendamnya kalau saudara tidak pernah sembuh. Saya bisa lanjutkan dengan Elia. Seorang pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Dia gak pernah bisa sembuh waktu dia gorok kepala nabi-nabi Baal itu. Makanya omongan Isabel tuh hebat menurut saya. Isabel tuh memang politikus hebat. Saudara, saya ini pernah ngelihat kucing ngelindas mobil. Sampai sekarang saya gak bisa lupa memorinya. Elion itu pernah lihat Idul Adha kambing dipotong. Dia 1-2 minggu gak mau makan daging. Sampai hari ini dia mungkin masih ingat. Kakinya dipotong, palanya dipotong. Masih ingat. Bayangin Elia black penggal 300 nabi Baal. Dan omongan Isabel tuh memang politikus sadis ini orang. Dia gak ngomong aku bunuh kamu. Dia cuma bilang aku akan memperlakukanmu seperti kamu memperlakukan mereka. Langsung mentalnya kena. Langsung yang Elia katakan. Elia jadi takut. Dia menyendiri. Dan dia berkata ambillah nyawaku. Saudara, destinimu juga akan terputus. Elia berakhir gak bunuh diri, tapi destininya terputus. Saudara, engkau gak sembuh, destinimu bisa putus. Engkau gak sembuh, engkau harusnya mungkin jadi hamba Tuhan buat 10.000 jemaat. Tapi keputus, kenapa? Engkau gak pernah sembuh. Engkau gak pernah sembuh. Bayangin, Isabel tuh nyampein perkataannya lewat orang loh. Hamba, dia suruh orang. Tapi perkataannya itu tepat.
boom. Aku akan memperlakukanmu sama. Saudara bisa bayangin saya gak bisa duduk cuman karena ada tulisan. Saya baru ingat saudara, ada satu memori yang saya gak bisa lupa. Setiap kali mama saya ngelanggar aturan, tanda kutip, papa saya pasti marah sama mama saya. Dan mereka pasti cekcok. Nanti buin, ya dulu ya buin perjanjian lama. Akan bilang, kenapa sih? Dan papa saya akan, kamu kenapa ngelawan terus ya? Kami mau ke mall seperti apapun, ujungnya pasti ribut. Dan itu ternyata luka di hati saya. Ngelihat papa mama saya berantem. Cuman karena yang satu tahu semesta di tangannya, yang satu belum tahu. Itu doang. Itu aja. Dan setiap kali ada kejadian kecil aja. Misalnya makan itu harusnya sendok garpu. Buin maunya garpu sendok. Terserah kan, namanya juga punya dia kan. Terserah. Nanti papa saya akan marah, kamu kenapa sih gitu. Mereka akan cekcok, mereka akan ribut. Dan akan berakhir kami pulang silent treatment. Mungkin 1 minggu beliau akan diam. Sungguhan. Dan itu ternyata luka. Waktu saya mau duduk di kursi, nanti Pak Paul marah. Udah di surga gak bisa marah. Nah, saya baru bisa duduk. Itu luka loh. Saudara ketawa kan? Saya gak bisa ketawa loh. Luka loh. Sungguhan. Yang memori yang saya ingat, mereka pasti berantem. Kami kalau jalan-jalan ke mall, saya dan kakak saya itu cuma gini, jangan sampai berantem. Kok ketawa sih, itu sedih loh. Diketawain loh. Gak apa-apa ya. Nanti kalau berantem, kokoh saya itu akan pergi. Dan dia akan jajan, karena dia udah punya duit saudara. Dia bisa pulang sendiri, bisa pergi aja. Lah saya kan miskin dulu ya. Aduh, saya di antara mereka berdua mencoba mendamaikan gak bisa. Joshua kamu diam, digituin sama papa saya gitu. Jadi itu ternyata luka. Makanya buat saya paling menyakitkan tuh kalau ke Israel, suruh pegang Golden Gate. Itu hati saya terenyus. Udah nginjek kuburan, ngelawan aturan, jebol pagar. Harus pergi dari security. Aduh, jiwa saya terkoyak-koyak sedemikian rupa. Sungguhan sampai hari ini. Tapi udah sembuh. Ini kan udah sembuh. Terakhir Yerobeam. Kenapa sih Yerobeam buat lembu emas? Kenapa sih? Sebenarnya pada dasarnya Yerobeam ini orang Efraim. Makanya kalau di Alkitab ditulis sebenarnya Efraim itu mau diangkat Tuhan pada waktu Yakub menyilangkan tangan. Dan Tuhan berkata Efraim ini akan jadi lebih besar. Ini momennya. Keluarga Daud sudah dicoret sama Tuhan. Tuhan muak sama Salomo. Tuhan muak sama Rehabeam. Dia muak. Jadi dia mau bangun satu Daud baru dari Efraim. Namanya siapa? Ini Yerobeam. He is the one. Ini yang ditunggu waktu Yakub nyilangin tangan. Ini yang ditunggu. Tapi Yerobeam, dia ini orang yang bijaksana. Bayangin ya. Dia memang bukan anak Salomo. Tapi dia ini karyawan terbaiknya Salomo. Dia ini orang paling ngerti cara kerjanya Salomo. Hatinya hati Daud. Coba. Maaf, Daud itu gak terlalu pintar kayak Salomo. Yang pintar itu Batsheba dan Ahitofel. Saudara nangkep ya? Yang pintar itu Batsheba. Daud itu anak gembala. IQ itu dari mama. Daud itu sebenarnya kenapa gak diajak perang? Kenapa badannya kecil? Dia memang gak terlalu pintar, tapi hatinya nyenengin Tuhan. Salomo, anaknya Batsheba, saudara saya udah pernah sharing kan. Batsheba itu ditidurin Daud karena strategi loh. Dia bukan lagi mandi ada orang ngintip, enggak. Dia tahu Daud bisa lihat dia mandi di mana. Dia cari arah matahari yang tepat, dia mandinya di sana. Yes, betul. Itu sejarahnya. Gak ada orang mandi bisa dilihat. Orang pasti bangun tembak. Enggak, Batsheba tahu persis. Makanya di Alkitab ditulis Daud tahu rumahnya Batsheba. Gak mungkin dong dia bilang, kamu sini ada yang bugil di situ. Gak mungkin. Gak mungkin lah. Tapi Daud tahu dia siapa. Dan itu siapa? Strateginya Batsheba. Strateginya siapa? Ahitofel yang pintar-pintar itu. Nah, Salomo itu bijaksana. Yerobeam hatinya kata Tuhan, dia hati Daud. Hikmatnya hikmat Salomo. Kurang apa coba? Seperti Yesus, dia belajarnya ke Mesir. Lengkap gak? Hati Daud, hikmat Salomo, gedenya di Mesir. Mesir itu sekolahnya Musa yang bawa jutaan orang. Strategi, pendidikan paling hebat di Mesir. Tapi
lukanya diusir sama Salomo. Dia ini kan mau dibunuh sama Salomo. Ya kan, ayatnya kan dia ini mau diusir, mau dibunuh sama Salomo karena Salomo tahu dia pintar banget. Ini orang pintar, Tuhan sayang sama dia, bunuh. Kalau enggak anakku Rehabeam enggak mungkin jadi raja, bunuh. Luka itu membuat Yerobeam sampai Alkitab selesai masih dimaki-maki ini orang. Ini orang bayangin ya, dia yang dinantikan dari zaman Yakub menyilangkan tangan. Ini orang yang ngerti tentang hati Daud, ngefansnya sama Daud, belajar hikmat dari Salomo, disekolahin di Mesir. Pilihan Tuhan, dikasih 10 dari 12, itu nilainya berapa ya? 8 koma. Keluarga Daud ya karena Tuhan tetap sayang, dapat Yehuda. Yehuda itu kan sukunya Daud memang. Benyamin itu kan suku terpinggirkan, ya udahlah kasih ke Yehuda. Tapi 10 suku yang genah-genah dikasihnya ke Efraim, ke Yerobeam. Tapi luka membuatnya mati sekali lagi. Saudara, kalau engkau ini gak pernah sembuh, saudara gak akan bisa jadi besar kok. Saya gak tahu trauma apa yang bahkan hidden dalam hidup. Seperti saya tadi, gak bisa duduk loh. Di tulisan dilarang duduk kecuali pembeli toko apa itu, es krim atau. Saya cuma ingat trauma papa saya marah sama mama saya, mereka pasti berantem. Padahal hari ini papa saya juga udah gak ada. Udah gak bisa berantem mereka. Gak ada, gak mungkin. Tapi itu memori. Harusnya Elion gak mungkin perlu jerit-jerit cuman karena ngelihat anjing. Anjingnya gak saya bunuh, enggak. Gak saya gebukin, enggak, cuman dipisah. Tapi itu luka dan trauma. Ini saya bisa lebih kompleks lagi tentang apa? Kemarahan, pemberontakan, perzinahan, ketidakpercayaan kita. Bahkan sampai mungkin ada benih LGBT dalam hidupmu, saudara. Mungkin ada benih kebekuan, benih kemiskinan. Ayo kita mari sama-sama sembuh di hadapan Tuhan. Mari saya mau ajak pegang hatimu sama-sama. Mungkin kalau saudara ini bahkan gak tahu ya. Minimal coba blind spotmu tuh saudara tanya ke saudaramu nanti. Saudara tanya ke pemimpinmu. Dan coba bilang gini. Bongkar dong. Tolong. Mungkin kalau para pemimpin sibuk, coba tanya ke istrimu mungkin. Saudara ini harus punya cukup kerendahan hati. Buat nanya, bongkar dong. Yang aku ini blind spot. Yang nyebelin itu apa sih? Yang nyebelin itu apa sih? Mungkin misalnya tiba-tiba saudara nanya, dia kamu tuh masih suka marah. Kamu tuh masih judes. Mukamu itu loh, judes, sengak, sombong. Itu kan blind spot. Saudara kan gak bisa lihat muka saudara. Kalau kata orang muka saya tuh songong. Nyebelin katanya muka saya. Kan saya gak bisa lihat. Menurut saya senyum loh gitu. Tapi itu blind spot. Menurut saya sudah sangat tidak pemarah. Tapi kalau menurut saudara saya masih pemarah, itu blind spot. Dan saudara perlu datang ke saudaramu. Minta didoain, kalau bahasanya buin bagus. Kadang ular atau rantai itu ngikat sedemikian rupa. Sampai saudara perlu orang lain buat ngelepasin. Karena tanganmu udah gak bisa. Ayo mari pegang hatimu sekali lagi. Mari minta Tuhan bereskan. Mari minta Tuhan lepaskan. Biar tanahmu kembali tahir. Tanahmu kembali subur. Biar berkat kelimpahan yang dari Tuhan itu bisa masuk dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, hambamu selesai, tapi biar Roh Kudus jangan pernah selesai dengan setiap kami. Terus lanjutkan perkara-perkara ajaib yang kau buat di tengah-tengah kami. Urusi setiap tanah hati kami, setiap ukiran jiwa, setiap pohon kami, sampai kami sembuh total di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.